Kalau misalkan ada udah bisnis sukses, ya udah itu keberhasilan bersama. Kalau misalkan bisnis itu nggak berjalan, ya udah itu tanggung jawab kita bersama. Jadi nggak boleh kita salah-salahan, kita nggak boleh tunjuk-tunjukkan orang kayak gitu. Hari ini topiknya sama guys, topiknya kita minggu kemarin kita ngomong soal apa ya, sorry, saya cek dulu ya. Minggu kemarin kita ngobrol dengan Pak Muhammad Mustafa ya, Abi kemarin ya, kita ngomong dengan Muhammad Mustafa ya, salah satu pengusaha viral ya, dimana dalam momen pandemi kemarin ya, Desember, Januari, Februari, Maret ya 2020 tahun kemarin. Beliau masa pandemik malah bisa menghasilkan 350 outlet guys, yaitu luar biasa banget ya. Jadi malah waktu pandemik dia malah ngejos bisnisnya dan sangat-sangat powerful kemarin sharingnya dengan Abi kemarin ya. Nah hari ini guys kita juga akan ngobrol dengan topik yang mirip ya, masih dengan seputar kuliner, seputar industri kuliner ya. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu founder atau CEO dari Mangkokku ya, salah satu pengusaha, salah satu bisnis yang termasuk bisnis yang lagi viral juga ya, bisnis yang lagi hot juga ya, dimana tahun 2020 kemarin baru mendapatkan pendanaan sebesar hampir kalau tidak salah 28 miliar ya, dari apa kemarin tuh ya, dari JWC Alpha, JWC Ventures ya. Jadi perusahaan ini kuliner dan sudah didanain sebesar 28 miliar tadi, dan sekarang lagi mulai menggurita bisnisnya ya, sudah mulai ada puluhan cabang ya, dan target tahun ini cukup besar ya. Kita hari ini akan ngobrol dengan CEO-nya adalah Bro Randy Julius Kartadinata ya. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan CEO dari Mangkokku ya. Kita akan kulik-kulik ya, karena setiap kali kita ngobrol di The Consulting, kita akan kulik-kulik ya soal kisah suksesnya daripada founder daripada pembisnis tersebut, supaya kita juga tahu tidak hanya suksesnya yang kita ketahui guys ya. Kalau tahu suksesnya aja kan kelihatannya enak ya. Sudah tahu di pucuknya tuh, lagi di puncaknya tuh gitu ya, lagi sukses-suksesnya. Tapi yang kita harus pelajarin juga bagaimana kondisinya pengusaha tersebut bisa naik guys ya, karena bisnis pasti nggak ada namanya naik terus ya. Kalau naik terus kemarin kayak ya, kalau teman-teman ikutin cryptocurrency itu keren tuh ya, lagi naik to the moon gitu katanya kan gitu ya. Kalau yang kemarin-kemarin, tapi meskipun to the moon ya, apapun itu ya guys, apapun itu, kalau teman-teman coba sempat lihat cryptocurrency yang kemarin minggu lalu itu lagi to the moon semua ya. Tapi tetap aja guys, habis to the moon, habis naik turun lagi ya. Dan itu selalu akan terjadi di dalam bisnis Anda ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan Bro Randy ya. Kita akan undang Bro Randy untuk join masuk ke tempat kita ya. Hai Bro Randy. Apa kabar brothers? Baik. Salam kenal nih brothers. Ini baru ketemu langsung lewat IG live nih. Belum kenalan secara langsung, tapi ini thank you so much brothers sudah accept undangan kita untuk ngobrol bareng ya di di Ngobis, The Consulting Ngobrol Bisnis ya. Hari ini kita pengen ulik-ulik nih bisnis dari Bro Randy ya, dari Mangkokku yang lagi viral ya brother ya. Ini sudah buka cabang di Surabaya, brothers ya, kalau nggak salah ya. Udah. Kita ada 3 di Surabaya. Wah, mantap. Sudah 3 cabang brothers ya, berarti. Sorry brothers. Mana lagi di Surabaya ya? Kalau saya hometown Surabaya, tapi kalau kantor Jakarta Surabaya, kita punya kantor di Jakarta juga. Di daerah Kebonjeruk kantor kita. Oke. Dekat sama kantor kita yang lama. Kantor lama kita di dekat Kemanggisan Kebonjeruk juga tuh. Oh, oke. Kita di Intercon, brother. Kalau kantor kita yang Jakarta. Oke. Daerah sana. Iya, kalau Surabaya kita di Maijen Kono, kantor kita. Gitu. Ini gimana, brothers? Liburan Lebaran di Jakarta aja atau? Iyalah, jaga kita. Nggak bisa kemana-mana juga ya. Iya sih. Kita kan mendukung program pemerintah. Di rumah aja. Yes, di rumah aja lah ya, kita lebih aman ya. Timbang nanti terjadi apa-apa seperti di India dan kawan-kawan kan juga cukup ini ya. Naiknya nggak karu-karuan tuh.
Iya. Oke. Tapi Brothers ini ya apa namanya libur Lebaran gini apa nih rencana kegiatan? Apa tetap stay seperti biasa bekerja atau gimana nih? Tetap kita tetap kerja dong, nggak libur. Tetap kerja ya? Kan buka terus. Ya. Buka terus tuh. Tanggal Lebarannya pun nggak tutup ya Brothers ya? Tetap buka, kita tetap buka. Oh, tetap buka ya? Wah, mantap, Jos. Ekspansinya besar-besaran nih. Ya, puji Tuhan lah, lumayan lah, Pak. Ya. Oke, ini Brother, kita biasanya kalau di The Consulting ngobrol bisnis, biasanya kita sih lebih sering ngobrol-ngobrol soal kisah hidupnya daripada ini ya, pembicara, dari narasumber ya. Mungkin dari Bro Randy, selama ini kan juga saya sempat baca di reviewnya, kisah hidupnya sampai bisa buka mangkokku ini kan juga bukan satu hal yang ini ya, yang kebetulan gitu ya, pasti ada perancangan yang sudah dilakukan. Nah, boleh nggak Brothers? Mungkin kalau diizinkan nih, kita pengen nih dengar kisah hidupnya dari Bro Randy gitu ya, kisah suksesnya seperti apa, mungkin boleh nggak dibagi-bagi ke teman-teman The Consulting nih mungkin? Belum sukses lah Pak, masih perintis lah kita. Siap. Berarti kisah rintisannya ini Brother. Ya. Awalnya dulu kan kita buka mangkok itu kan dari Chef Arno, Mas Gibran dan Mas Kaisang lah ya. Ya awalnya sebenarnya kita bukan bisnis yang pengen nge-hype atau pengen viral lah ya. Iya viral emang karena ya one thing two things lah ya. Tapi sebenarnya kita nggak pernah pengen punya impian atau pengen viral lah gitu. Karena emang pada waktu kita buka itu, karena kita kenapa buka rice bowl, karena emang kita mikirnya itu hampir seluruh rakyat Indonesia pasti makan nasi gitu ya, termasuk Bu Dedi juga makan nasi pasti ya. Populasi Indonesia itu udah 200 juta orang lebih tuh pasti semua pada makan nasi gitu. Nah, artinya secara market size itu tuh kita nggak terlalu sulit lah untuk masuk ya ke dalam market rice bowl itu. Nah, jadi itu awal mulanya. Jadi saya dengan Chef Arno, terus akhirnya Mas Gibran dan Mas Kaisang bergabung, akhirnya kita berempat sebagai founders Mangkokku. Ya puji Tuhannya sampai sekarang ya tetap bisa kita jaga konsistensi, jaga kualitas, jaga operasional tetap berjalan dengan baik gitu bro. Itu sih awal mulanya ya. Oke. Tapi awal dasarnya Bro Bro Randy sendiri ini kondisinya memang di awalnya di bisnis kuliner juga atau sebelumnya di bisnis yang lain malah? Dulu awalnya tuh saya kan dulu kuliah di Sydney ya, kebetulan tinggalnya dengan keluarga Chef Arno, dengan Chef Arno gitu. Awal mulanya dulu kuliah dan kuliah masak ya, tapi lebih kuliah kuliah bisnis lah ya, kuliah bisnis. Tinggal dengan keluarga Chef Arno cukup lama, hampir udah 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah, kita belajar lah dari situ. Saya belajar emang dari nol banget ya. Jadi dari kita mulai mulai catering, ada mamanya Chef Arnold tuh mulai catering dari garasi, akhirnya belajar bagaimana sih dengan modal seirit-iritnya bisa menghasilkan barang dengan yang maksimal gitu. Nah, saya belajar dari situ. Akhirnya jatuh cinta lah dengan dunia kuliner. Karena emang ya tinggal sama itu belum bisa masak, Brother. Belum bisa masak waktu itu ya? Ya, masak nasi jadilah. Jadi oke. Masak Indomie jadilah. Indomie jadi ya. Siap. Tapi belum yang profesional gitu kan maksudnya ya? Yang enggak lah. Yang penting bisa bertahan hidup aja lah. Siap. Jadi negara orang asal bisa masak nasi, masak Indomie udahlah. Ceplok telur jadilah. Yes. Oke. Nah, dari situ ya jatuh cinta lah dengan dunia kuliner. Akhirnya balik ke Jakarta. Kita awalnya sebenarnya bukan Mangkokku dulu ya. Saya buka Joy. Yes. Nah, terus setelah berapa setahunan, 2 tahun baru buka Mangkokku dengan Chef Arno, Mas Gibran dan Mas Kaisang gitu. Itu sih awal mulanya ya. Jadi dari awalnya pertamanya tinggal dengan keluarganya Chef Arnold gitu ya. Lalu dari sana di Sydney waktu itu Brothers ya. Kuliah di sana betul. Ya selama 5 tahun ya.
Terus Yes, 5 tahun dari lebih. sana, oke, dari sana and then back to Indonesia berarti ya. Dari Sydney Balik apa ya, sempat balik kerja Jakarta. dulu di. Oh, oke. Enggak. Berarti Emang enggak saya sempat. dari lulus itu emang saya langsung nggak ada niatan untuk stay di sana ya. Jadi emang pengen Oke. langsung balik dan kerja di Jakarta sih. Jadi ya langsung balik gitu. Jadi langsung dari sana langsung balik ke ini ya, ke apa namanya, ke Indonesia, brother. Ya. Betul. Apa alasannya, brother? Biasanya kan kalau banyak orang itu kan kalau sekolah di luar gitu ya. Ini kita biar teman-teman juga dapat inspirasi aja sih. Maksudnya biasanya kalau orang kerja di sekolah di luar itu kan banyak sekali mereka juga yang mungkin pengen kerja di luar gitu ya, nggak pengen balik gitu. Kebetulan beberapa teman kita juga banyak juga yang ke Jerman gitu ya, atau ke Singapura mungkin gitu ya. Mereka kerja di sana, sekolah di sana, and then nggak balik kerja di sana gitu ya, nggak pulang Indonesia. Gitu. Apa yang mungkin menyebabkan Bro Randy mau balik ke Indo nih? Apa nih? Apa nama dasarnya? Kenapa? Sebenarnya emang saya udah jatuh cinta sama Indonesia lah ya, itu sih yang. Jadi mau ditawarin kerja di Sydney atau mau apapun ya saya tetap udah komit untuk balik ke Jakarta, Indonesia gitu. Karena emang bukan karena duitnya kah, bukan karena gajinya kah, bukan karena apanya, tapi memang betul-betul dari hati saya sendiri saya ada kerinduan untuk balik ke Indonesia untuk bekerja lah di Indonesia. Gitu. Oke. Kerinduannya seperti apa nih, brother? Udah cukup lah 5 tahun lebih kuliah di luar, kita dapat ilmu, ya cobalah kita bangun Indonesia lah dari hal kecil-kecil dulu lah. Nah, mulai dari F&B lah kita gitu. Oke. Jadi karena memang dasarnya seperti itu ya, maksudnya memang timbang kerja di luar mending balik gitu ya. Ya kalau saya ya, nggak tahu ya teman-teman. Yes. Meskipun di luar kelihatannya lebih menarik gitu, brother ya, kalau secara dari salary atau apapun gitu mungkin ya, tunjangan atau apa. Dari kehidupan, dari kehidupan juga sebenarnya lebih enak di luar lah ya. Kalau di Indonesia kita tahu lah ya, kayak banting semua ya. Iya. Healthcare juga di sana lebih enak, tapi kalau di Jakarta ya, karena emang udah kerinduan saya, udah hati saya emang mau balik ke Jakarta, ya udah apapun challenge-nya ya udah saya udah oke lah, nggak masalah. Oke. Balik waktu ke Indonesia tahun berapa, brother? Kan 2014 balik. 14 ya. 2014 berarti kurang lebih ya hampir 7 tahun yang lalu ya, kurang lebih. 6 tahun lalu ya, betul. 6-7 tahun yang lalu. Oke. Berarti dari sana balik ke sini langsung buat GOI itu atau buat usaha yang lain? Dulu sih kerja serabutan ya, jualan baju, jualan CCTV, jualan apa lagi ya. Ya gabut lah, ada apa aja bisa dikerjakan lah ya. Sampai akhirnya saya fokuskan untuk sekarang kan emang di Mangkok itu kan saya harus fokus ya, karena saya sebagai CEO-nya, jadi mau nggak mau bisnis lain udah saya bukan sebisa mungkin ya, tapi emang harus coba untuk ditinggalkan lah ya, jadi emang harus fokus di sini. Yes, karena ini sudah di-funding juga, brothers ya. Iya, tanggung jawabnya besar. Yes. Oke. Penasaran nih, brother, sempat cerita sampai ke Indonesia, balik sini, sempat gabut gitu ya, jualan baju, jualan CCTV gitu ya. Berarti itu masih belum sampai ke ranah kuliner ya, brother ya, masih bekerja istilahnya ya kerja apa aja gitu ya. Pokoknya dari luar tuh langsung ke sini kerja apa aja gitu ya. Iya, kerja apa ya, tapi sempat kerja juga sih di perusahaan orang juga ya, tapi emang saya nggak tahu dari awal emang dulu kan pas di Sydney pun majority orang kuliah di sana pasti kerja lah ya, kerja entah itu magang, entah itu casual kayak misalnya 20 jam dalam 1 minggu. Nah, saya tuh ngerasa kayak nggak cocok deh kerja di bawahnya orang gitu. Ngerti ya, tapi lebih enak tuh kalau kerja sendiri gitu, dengan usaha sendiri, mulai sendiri, itu saya lebih suka gitu. Jadi cara nggak ada boundaries lah ya, nggak ada batasan mau ngapain aja, kayak mau kita bikin apa kayak nggak ada yang perintah kita gitu. Tapi ya lebih enak itu, lebih feel free ya.
gitu, rasanya bebas. Gitu sih kalau saya ya. Iya. Nah, brother, tadi nyampein ke kuliah CCTV, terus habis itu sempat kerja, ikut orang lagi, terus mengenal dunia kuliner itu tahun berapa, brother? Ya, mengenal dunia kuliner ya pas dari Sydney ya. Dari Sydney. Oh, tapi itu belum bekerja kan ya? Belum bekerja, belum masuk belum, ke dunia secara apa ya, secara langsung ya. Ya setelah terus beberapa setahun 2 tahun setelah balik Indo tuh kayak teman-teman ngumpul-ngumpul, bikin restoran, ya bolehlah kita mulai Cio itu. Nah akhirnya jalan ya, puji Tuhan sampai sekarang cukup oke lah ya, berhasil. Terus mulai dengan Chef Arnold, Mas Gibran, Mas Kaisang, Mang Koko ini, dan karena Gio ini kan saya udah nggak in charge secara langsung ya. Udah nggak secara langsung, udah ada yang jalanin dan udah bisa dilepas lah. Nah akhirnya saya fokusnya ke Mangkokku gitu, brother. Jadi dari GOI terus habis itu langsung larinya ke Mangkokku berarti ya, Bro Randy ya berarti ya. Oke. Nah, Mangkokku sendiri dirintis mulai tahun berapa, brother? Kita jalan 2 tahun nih. Kita awalnya kan 2 tahun ini ya. 2019 awal ya. Maret April itulah. Nah, officialnya tuh kira-kira Juli. Kita tuh perencanaan 2 bulan kita ngerencanain. Akhirnya sebenarnya dulu namanya tuh bukan Mangkokku, kita tuh susah kita dulu nyari nama. Mau nyari. Pertama namanya apa, brother? Pertamanya? Ada Mangkok Enak lah, ada apalah banyak itu. Jadi kalau nama itu kita serahkan ke Mas Kaisang untuk mencari nama. Yes. Jadi ada bagian-bagian lah kalau nama-nama. Bahkan nama PT kita tuh PT Pemuda Cari Cuan. Nah itu Mas Kaisang tuh yang Mas Kaisang yang dapetin ya gitu. Terus yang menu konsepnya, dan saya bagian operasionalnya. Gitu. Ya itu sih awal mula. Jadi dulu tuh cukup spontan, tapi ya puji Tuhannya berhasil ya. Gitu ya. Iya. Itu jalan Tuhan lah. Iya. Saya sempat baca di ini Kompas atau apa tadi, saya sempat baca itu katanya 2-3 bulan persiapan langsung jalan ya, brother ya. Iya, sebenarnya karena Chef Arnold, saya terus Mas Gibran, Mas Kaisang ya sebenarnya udah ada sedikit pengalaman lah ya. Nggak ngomong banyak tapi sedikit ada pengalaman di F&B. Ya udah tahu lah kita mau ngapain aja ya. Mulai gimana, jalaninnya gimana, terus untuk menjaga konsistensi seperti gimana ya kita udah tahu lah. Jadi kalau planning kelamaan takutnya nggak jadi. Ya udahlah. 2 bulan 3 bulan, udahlah kita hajar aja gitu. Keren. 2-3 bulan persiapan langsung jalan tuh keren banget sih menurut saya, karena nggak gampang juga loh ya. Ini jalan 2 tahun sudah buka cabang berapa sekarang, brother, berarti? Sekarang kita mau jalan 40. 40 cabang kan? Wih. 2 tahun 40 cabang, keren. Masih dikit lah. Iya. Dikit relatif sih, brother, tergantung lihat dikitnya dari mana. Karena emang termasuk keren ya. Sebenarnya di compare sama competitors gitu sih sebenarnya kita cukup slow ya kalau dalam in terms of grow ya. Karena emang fokus kita tuh bukan cuma untuk buka cabang, tapi emang betul-betul kita setiap buka cabang tuh kita melakukan perhitungan yang sangat matang gitu. Jadi location-nya kita nggak boleh ngasal, terus perencanaan keuangannya, operasionalnya kita nggak boleh ngasal. Jadi betul-betul sehingga nanti pas pembukaannya, pas perjalanannya kita tuh break even point-nya atau payback period-nya tetap bagus. Terus juga finansialnya juga kita nggak burning ya, kalau bahasa finance nggak burning. Jadi banyak orang yang udah deh buka cabang 1 tahun 100 atau 200 gitu. Tapi kalau setengahnya itu burning ya kan sama aja bohong, betul ya. Nah, kita tuh di Mangkok kita nggak pernah berpikir buka cabang sebanyak-banyaknya tapi setengahnya mati gitu. Tapi betul-betul kita jaga performance setiap outlet satu persatu, kita ngeliatin
seandainya nih kalau misalkan kita buka cabang satu ada yang kurang berjalan, kita mikir nih apa nih yang harus kita bantu ya, apa nih yang harus kita perbuat sehingga cabang ini tuh tetap sehat finansialnya gitu, brother. Jadi nggak bisa ngasal-ngasalnya kita buka cabang sebanyak-banyaknya, tapi ya ujung-ujungnya kita rugi gitu, nggak boleh seperti itu. Nah makanya ya berkat teman-teman juga lah di Mangkoko, kita sudah bekerja keras, kita atur strategi, kita atur planningnya, short term, long term, kita atur bagaimana tetap kita Mangkoko bisa tetap sehat ya, grow-nya, terus juga kita baru buka cabang tuh di Surabaya tuh awal tahun ya, kalau Januari Februari tahun 2021 ya brother ya. Ya baru banget ini 3 bulanan. 3 bulan, yes. Itu salah satu one of the best performance kita. Kita break even itu less than a month, less than 1 bulan kita udah balik modal. Nah, karena betul-betul kita jagain banget sih. Jadi location-nya juga kita milihnya nggak ngasal, terus juga kita tuh ketat banget ya soal training, terus SOP kita ketat banget. Kita tuh kalau boleh share 1 bulan itu udah hampir 160.000 bowl makanan doang, belum berikut minuman. Total komplain yang kita dapat per bulan itu kira-kira 20 sampai 30 maksimal, which is kalau misalkan secara persentase itu 0.0002%. Yes. Nah itu kecil banget karena emang betul-betul kita jaga banget kualitinya, jaga konsistensinya, jaga operasionalnya. Jadi jangan sampai ada masalah di di penjualan kita. Bahkan tuh kalau ada kan, jadi kita tuh 4 bulan sampai 6 bulan belakangan ini kita lumayan banyak ya hiring ya, recruiting orang. Dari tim marketing lah, dari tim HR lah, dari tim finance lah, dari tim banyak lah. Nah, saya tuh sampai sekarang dari awal buka Mangkoko sampai sekarang sosial media tuh masih saya pegang. Jadi bro sendiri yang jalanin? Masih ada ya tim marketing bantuin lah, bantuin. Yes. Orang teman-teman tuh pada kaget yang itu. Lu sampai sekarang masih megang sosial media ya? Lu nggak salah gitu, kenapa nggak lepas aja gitu? Sebenarnya kita bisnis F&B tuh kita harus punya jiwa untuk melayani gitu. Jadi kalau misalkan buka F&B tapi pengennya dilayani, ya jangan buka gitu. Jadi sampai sekarang itu tuh kalau ada komplainan dari customer atau ada masukan atau kritik dari saran yang masuk ke sosial media, ya saya langsung handle gitu. Kalau misalkan teman-teman marketing atau itu lama untuk handle-nya gitu. Jadi kalau boleh share sih sebenarnya banyak banget SOP yang saya ubah karena saya melihat komplainan dari sosial media gitu. Sebagai contoh satu gini, misalkan dulu kita tuh jualan rice bowl beef, ada onsen egg-nya ya. Nah dulu tuh kita campur. Jadi nasi, beef sama telurnya jadi satu gitu. Nah banyak yang komplain, ini kok jadi pas jadi di sampai ke customer kok nasinya udah campur aduk ya, kayak nasi bungkus apalah, nggak karuan lah. Nah akhirnya lewat dari situ saya langsung ubah SOP-nya. Nasi langsung atasnya harus pakai tray makanan. Nah jadi kayak misalnya bro itu kalau misalkan mesen atau dari Surabaya atau dari mana, nasi harus ada tray, baru daging, terus onsen egg-nya tuh langsung harus kita pisah. Jadi sampai di customer tuh benar-benar masih rapi gitu. Karena kayak zaman pandemi gini tuh 70% atau bahkan 80% atau bahkan 90% tuh orderan tuh pasti dari online ya. Jadi bisa mungkin kita jaga kualitas kita, online kita sebagus mungkin ya. Jadi jangan sampai makanan sampai ke klien itu amburadul. Karena kita nggak enak ya. Wah, kita udah lapar, nunggu lama setengah jam, bayar mahal, terus sampai ke tempat kita nasinya amburadul. Itu kan, waduh, nggak enak lah kita lihatnya. Nah, kita betul-betul attention to details-nya kita perhatikan banget gitu, bro. Jadi sampai segitunya, brother ya. Jadi dalam SOP-nya harus diberesin gitu ya, supaya masuk sampai makanan sampai ke customer juga enggak kayak nasi campur gitu, brother ya. Pasti. Karena gini loh, namanya
Bro kan pasti punya restoran langganan ya, yang udah tahunan atau bahkan belasan tahun atau bahkan dari papa mama atau bahkan opa oma tuh udah ada. Terus kita tetap makan di situ ya. Karena emang dari dulu sampai sekarang kualitinya nggak berubah restoran itu, betul ya? Misalkan ada yang masaknya pakai areng, tetap masaknya pakai areng, udah puluhan tahun gitu. Sampai sekarang tetap kualitasnya dijaga. Pemilihan bahannya juga dijaga, terus gramasinya juga tetap sama dari zaman dulu sampai sekarang, nggak dikurangin, nggak diapa-apain, tetap sama kualitasnya intinya lah. Nah sama di mangkok pun juga kita mau lakuin itu yang sama. Kita nggak mau ubah-ubah SOP-nya, kualitasnya kita nggak mau main-main, kita jaga banget gitu. Jadi menurut saya tuh mulut ke mulut atau word of mouth itu paling penting. Very powerful. Lebih penting dari ads, lebih penting dari advertisement, lebih penting dari promotion, lebih penting kalau kita endorse orang dan lain-lain gitu. Jadi mulut ke mulut itu penting banget sih kita. Jadi itu salah satu powerful tools yang tetap kita pakai sampai sekarang. Itu yaitu adalah kualitas gitu. Nah, kalau boleh jujur tuh nggak tahu deh, marketing budget kita tuh mungkin salah satu yang paling rendah di antara seluruh F&B lain. Kita tuh cuma spend 1% marketing budget kita. 1% brother. 1% doang. Kita tuh cuma pakai marketing itu cuma paling ya ads di Instagram, di Facebook, udah selesai. Kita nggak pernah aneh-aneh, kita nggak pernah nggak pernah keluarin duit aneh-aneh lah untuk advertisement dan lain-lain gitu ya. Jarang banget apa yang nyebabin bisa marketing budget seminim itu brother? Apalagi kan kalau biasanya bisnis baru ya masuk ke dunia F&B gitu ya, terlepas dari siapapun tuh yang mendirikan kan tetap akan ada namanya budget untuk iklan dan kawan-kawan karena biar orang ngerti. Tapi apa yang bisa menyebabkan kok sampai mangkokku cuma 1% ya? Itu cukup nice sih dengan budget yang sekecil itu maksudnya gitu ya? Ya ada budget 1% itu. Jadi sebenarnya balik lagi yang tadi saya bilang, marketing strategi paling powerful adalah kualitas gitu. Kualitas. Jadi mau kita saya selalu bilang sebetulnya saya mentor juga di Gita Rasa ya. Itu kita dari Intisan Saraf juga dengan Chef Arnold, dengan Kopi Kenangan, dan kita di support oleh GoFood ya. Jadi betul-betul saya selalu bilang kalian percuma lah mau pakai 50% budget marketing kalian untuk promosi, tapi kalau kualitas makanan kalian amburadul, itu nggak akan membantu kalian gitu. Berbeda kalau misalkan kalian jaga betul-betul kualitasnya dari awal sampai akhir, pemilihan bahannya, cara masaknya, kalau kalian jaga banget, itu kalian nggak usah pakai marketing aneh-aneh, orang tuh tetap beli gitu. Ya kan? Jadi kalau dalam dunia F&B itu sebenarnya simpelnya itu ada 3 step, brother. Jadi pertama tuh step pertama adalah people know your brand. Orang tahu brand kalian tuh seperti apa. Oh, mangkokku nih, mangkok lu, mangkok gue, mangkok kita. Itu orang tahu brand kita. Yang kedua setelah itu adalah people buy your product. Jadi orang beli produk kalian. Beli nih mangkokku. Ada endok inilah, ada endok itulah, ada beef ini, beef itu. Yang ketiga adalah people return to buy your product gitu. Yang ketiga ini adalah yang paling penting karena untuk kita bisa sustain, kita nggak mau dong kita punya restoran tapi cuma 3 bulan terus tutup gitu kan, nggak kan? Tapi kita pengen sampai anak cucu kita puluhan tahun tetap eksis tuh restoran. Nah makanya 3 cycle ini harus betul-betul kita punya, harus kita jaga. Jadi people tuh harus return lagi untuk beli produk kita. Nah, kita cukup percaya diri dengan menjaga kualitasnya, konsistensinya, servisnya juga. Makanya kita cukup dapat loyal customer tuh cukup banyak, brother. Gitu. Jadi orang datang untuk beli lagi, itu tuh cukup angkanya cukup tinggi lah kalau kita bilang ya. Kita cukup boleh dibanggakan lah. Nah, makanya dengan marketing budget yang seminim mungkin pun ya kita udah dapat balik return customer-nya cukup tinggi, brother, gitu. Yes. Menarik.
salah satu strategi yang mungkin kita harus pikirkan gitu ya guys. Jadi bahwa kondisi kita nggak perlu juga mikirkan hanya budget iklan seperti yang Bro Randy disampaikan ya, bahwa malah quality yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi jangan mikirin nge-ads tapi kualitasnya hancur gitu ya. Juga puyeng juga. Yes. Nah, brother, kalau boleh sharing nih, brother. Bro kan sekarang sudah punya 40 cabang gitu ya, di mana dari mungkin ada istilahnya kalau Bro punya central kitchen, kalau di F&B I don't know ya, mungkin caranya Bro seperti apa, tapi kalau sudah punya banyak cabang kan bisa central kitchen dan kawan-kawan, lalu sampai kepada deliver ke mungkin ada mungkin asisten koki gitu kali ya, helper atau I don't know gitu ya, yang di outlet itu bagaimana Bro bisa mengontrol quality di setiap outlet sama, brother? Jadi ya betul, sebenarnya untuk restoran yang udah punya cabang banyak itu sebenarnya wajib untuk punya central kitchen gitu. Yes. Kalau central kitchen kita tuh ada 2, satu di Jakarta dan satu Surabaya. Jadi yang Jakarta itu untuk market ya nanti kalau kita mau ekspansi ke Indonesia bagian barat ya itu melalui di central kitchen di Jakarta. Terus mungkin nanti untuk Surabaya itu cater untuk East Indonesia gitu. Nah itu step pertamanya. Jadi sebenarnya kalau central kitchen itu untuk kita sebenarnya 80% pekerjaan berat tuh ada di central kitchen. Jadi bikin saus, bikin makanan yang setengah jadi, bikin bumbu-bumbuan dan lain-lain, itu semua di central kitchen. Jadi sampai di outlet, kita punya base-nya itu konsisten semua, brother. Konsisten semua gitu. Jadi training itu kita tuh sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi setelah itu langsung kita tahu lah ini orang udah lulus apa enggak probationnya. Nah, setelah itu langsung masuk ke outlet. Jadi kata kasarnya orang nggak ada skill apapun, masak apapun, masuk ke kitchen kita tuh dengan di training sesimpel mungkin tuh bisa ngelakuin lah. Sorry. Dan rasanya itu sama semua dan konsisten semua gitu. Karena emang semua pekerjaan berat selesai di central kitchen, ada gitu. Jadi jaga konsistensinya, jaga jaga SOP-nya betul-betul kita ketat. SOP itu kita tuh punya SOP tuh bisa belasan ya untuk ini di luar menu ya, di luar menu. Kita punya SOP tuh banyak banget. Jadi kita sangat strict banget untuk jaga SOP kita sangat detail gitu, brother. Gitu sih. Jadi memang itu harus dilakukan supaya bisa jagain gitu ya, brothers ya. Kualitasnya ya. Oke. Jadi orang dari manapun kalau misalnya sampai ke outlet, mereka misalnya belajar simple cooking, mereka udah bisa lakuin gitu, nggak perlu yang sampai kualitasnya bisa berubah gitu ya, karena simple udah diatur sedemikian rupa gitu mungkin, brother ya. Yes, tapi emang bedanya kita nggak fast food ya kayak KFC atau McDonald atau AW atau apapun itu. Itu tuh masih casual dining lah, yang pasti ada proses masaknya di dapur di outlet gitu. Tapi emang betul-betul kita jaga banget lah SOP-nya. Jadi jangan sampai orang itu di setiap outlet tuh rasanya beda-beda, kan nggak enak juga ya rasa di Jakarta Barat sama Jakarta Timur kok beda ya gitu. Nah kita nggak mau sampai itu kejadian di tempat kita, brother. Oke. Nice. Bro, pengen tahu nih bro, apa yang bedain mangkokku dengan mangkok-mangkok yang ada di tempat lain, brother? Karena kan juga sekarang kayak lihat begitu mangkokku muncul gitu kan juga mulai banyak rice bowl bermunculan juga ya. Apa yang bedain perusahaan lo dengan perusahaan yang lain? Sebenarnya kalau dibilang sekarang sih, kalau pas zaman kita awal buka itu sih sebenarnya nggak terlalu banyak saingan ya. Paling saingannya yang gede-gede aja. Nah, pas kita di-invest, kita di-announce itu tuh udah banyak banget lah, menjamur lah rice bowl lainnya. Yes, benar. Saya sebenarnya nggak enak lah kalau compare kita sama yang lain lah ya. Pasti kalau mau agak itu ya kita one of the best rice bowl in Indonesia dan in the world lah ya. Karena emang dari awal yang tadi saya bilang kan, ya kita jaga kualitas, kita
kita punya konsep yang betul-betul dari awal kita buka tuh kita mau bawa cita rasa Indonesia gitu. Karena kan banyak juga resbol tuh yang ada yang cuma copy paste atau terinspirasi dari Japanese food, gyudon lah, gyutandon lah dan lain-lain. Nah, kita nggak mau, justru kita mau bawa kayak sambal-sambalan. Karena kita banyak nih sambal korek lah, sambal bawang, sambal kluwek, sambal dabu, terus kita lagi bikin sambal Indo. Jadi itu kita mau benar-benar mau ekspor cita rasa Indonesia gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang salah satu selling point yang inovasi dari kita. Makanya kita tetap bisa jaga konsistensi, jaga eksistensi sampai saat ini gitu, brother. Nah, saya nggak tahu lah kalau resbol lain kan gimana caranya. Kebetulan sih sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita tuh nggak terlalu gembar-gembor soal promo dan lain-lain ya. Justru kita tuh kalau dibanding sama kompetitor lain itu kita justru yang paling pelit malah kasih promo-promo gitu. Oke. Iya. Paling pelit tapi yang penting omsetnya selangit ya, brother ya. Iya gitu. Makanya karena emang base saya kan di restoran kan bukan restoran yang diskonan ya, karena di Gio itu sama sekali sampai detik itu saya nggak pernah kasih diskon orang dan orang tetap datang aja gitu. Karena emang ya kualitas itu yang berbicara, rasa yang berbicara gitu, bukan diskon ya. Karena kalau misalkan mindset orang cuma bicara diskon, karena dia nggak pernah mengrespek atau mengapresiasi kualitas dari makanan tersebut gitu. Makanya saya agak nggak terlalu suka dengan konsep promo diskon gitu, brother, gitu. Jadi kalau misalkan tadi balik lagi, kalau compare sama apple to apple sama kompetitor yang lain tuh kita tuh Mangkoko tuh paling pelit justru kasih diskon. Ya kalau misalkan Grab atau GoFood atau apalagi itu ya, Shopee Food, atau apalagi dan lain-lain lah pokoknya. Kalau ada promo apa ya udah kita ngikut aja, gitu. Ada nggak ada ya udah gitu. Kita ngikut aja. Karena ada juga tuh teman-teman kompetitor tuh yang bikin promo sendiri sampai banting harga 50% lah, sampai apalagi tuh ya banyak lah. Nah kita tuh nggak pernah sampai gitu. Dan bahkan kalau misalkan coba compare ya, beli dari satu tempat lain brand lain gitu sama punya kita, harga kita tuh cukup yang kalau bilang sih sekitar 10-20% lebih mahal dari mereka. Tapi orang tetap balik aja ke kita gitu. Gitu sih. Jadi kita sih apa ya? Ya tadi saya balik lagi ya cukup pelit soal promo, kita nggak terlalu pusing soal diskon dan lain-lain. Kita tetap betul-betul jaga kualitas kita aja sih gitu. Dan memang terbukti ya kalau misalkan kita menjaga itu semua, kualitas, operational service dan lain-lain, people will coming back untuk beli produk kita gitu. Karena sampai hari ini pun ya gross profit margin kita masih sangat healthy, terus EBITDA kita juga masih sangat healthy, payback period kita juga sangat healthy, jadi nggak ada alasan kita untuk misalnya mendowngrade brand kita untuk dari hal-hal yang ya sebenarnya nggak perlu gitu, brother. Yes. Saya sempat baca tadi di berita juga katanya, bro, kalau bahasanya endoknya itu ya kan Mangkok kan juga banyak menu endok gitu ya. Itu 2 hari harus diganti, brother ya. 2 hari harus diganti itu ya. Oke. Itu nggak malah ningkatin cost ya, brother ya, Kak, seperti itu ya. Dulu kalau kita boleh sharing kan banyak tadi kan ada suka dukanya dan lain-lain ya. Sebenarnya 3 bulan di awal kita buka Mangkok itu kita betul-betul babak belur juga sih. Babak belur kita waste kita tuh hampir sekitar 20% ya, belasan persen ya waste kita uang. Karena kita terus nih waste-nya karena emang dari kita sendiri, apalagi dari Chefano tuh kita nggak pernah mau pakai bahan-bahan yang frozen, sama sekali nggak mau pakai bahan frozen, kecuali kita pakai bahan frozen itu cuma 1 item doang kalau nggak salah ya, itu yang kayak burger slice-nya doang, itu bahan-bahan yang dibekuin gitu, kayak chicken. Terus apalagi telur, beef, kita semua datang fresh. Datang kita selalu fresh. Chicken kita tuh ya
boleh dibilang sih setiap 2 hari itu orang kirim baru ya, kirim baru. Telur kita juga selalu baru, fresh. Makanya sampai detik ini kita jualan udah berapa juta bowl itu dari 2 tahun tuh sama sekali nggak pernah ada case makanan kita apa namanya kualitasnya kurang bagus lah atau apalah itu kita sampai saat ini nggak pernah ada gitu. Kecuali emang kalau misalkan ditinggalin berapa jam ya basi ya itu normal lah karena emang kita sama sekali nggak pakai bahan pengawet ya di makanan kita. Gitu. Tapi betul-betul kita nggak pernah pakai bahan-bahan yang yang kalau boleh dibilang yang low quality lah ya gitu. Jadi kita benar-benar jaga first in first out-nya kita juga jaga betul-betul bagus dan hampir saat ini tuh waste kita tuh udah belajar dari situ tuh udah 0,something% lah waste kita ya dari hampir nggak ada. Jadi kita benar-benar operasional kita tuh kita genjot abis kita kita perhatiin banget jadi jangan sampai ada waste yang nggak perlu gitu brother. Oke, nice. Ya, ini buat teman-teman juga yang pengusaha kuliner ya, guys. Jadi kalau waste satu item yang mesti kalian perhatiin ya. Kalau nggak diperhatiin bisa jadi COGS-nya gede tuh ya, dan akhirnya bisa jadi profit marginnya akhirnya tipis banget. Ya, ini memang harus dipelajarin gimana caranya biar sampai nggak waste-nya besar ya. Oke, anyway brothers, kita mundur dikit brothers ya. Mungkin teman-teman juga biasanya gini kan sekarang ini kan banyak sekali juga perusahaan-perusahaan tuh yang teman-teman startup gitu ya yang mereka berusaha untuk mengadu nasib gitu ya di bidang F&B gitu ya. Dimana mungkin karena kondisi corona ini kan juga dilihat F&B kan banyak sekali yang bermunculan karena mungkin bagi teman-teman juga merasa F&B salah satu usaha yang paling populer sekarang gitu ya bagi banyak orang lah ya. Tapi mereka juga nggak bisa langsung menemukan partner gitu ya, karena kan mencari partner kan nggak gampang. Satu sisi untuk mungkin chemistry dan kawan-kawan. Tapi Brothers tadi sempat cerita bahwa waktu ketemu dengan partners dengan 2-3 bulan bisa langsung ketemu, klik langsung bisa buka dan itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana nih Brothers kalau misalnya dari history mungkin Brothers waktu menemukan partner seperti apa tuh? Nyari partners itu sebenarnya kayak jodoh lah ya. Jodoh, nyari istri, nyari suami lah itu. Jadi sebenarnya agak susah juga lah. Saya sering banget sih juga ditanya seperti ini. Gimana nyari partner atau nyari apa bisnis partner? Well, sebenarnya itu jodoh-jodohan lah ya. Kalau jodoh, bagaimana saya bisa mengatur sih? Cuma Tuhan yang bisa mengatur gitu. Tapi mungkin yang saya bisa jelaskan, mau partner sebaik apapun itu pasti akan ada waktunya kita nggak cocok gitu. Saya dengan Chef Arnold, dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang kita pernah ada waktunya kita nggak cocok. Ada waktunya kita saling nggak setuju satu ini dengan itu, kita ada. Itu pasti ada. Dimanapun itu ya sama lah kayak suami istri. Saya sama istri saya juga kadang ada nggak cocoknya juga, ada ributnya juga gitu. Tapi yang harus kita pegang terus adalah kedewasaan aja sih, kedewasaan. Gitu. Kita boleh bertengkar, kita boleh beda pendapat, kita boleh setuju nggak setuju dalam suatu hal mutusin itu, tapi setelah kita keluar dari meeting tersebut, ya kita harus setuju, kita harus satu suara gitu. Jadi jangan sampai kita gua nggak setuju sama lu gitu, tapi ya udah keputusan tetap harus dibuat kan. Nah. Mungkin keputusan teman kita yang kita nggak setuju ya tetap kita harus jalankan, ya udah kita harus support, kita harus sportif gitu, kita harus dewasa, kita nggak boleh ada baper-baperan lah, kita nggak boleh ada dendam-dendaman, kita nggak boleh kayak anak kecil karena kita udah jadi satu lah ya gitu, jadi satu. Jadi akhirnya intinya sebenarnya apapun itu kita tetap harus saling support satu sama lain gitu, dan jangan cuma kalau lihat ada duitnya doang nih. Kalau bisnis kan kita ngomong ada duitnya doang nih, kita lagi lagi bareng. Kalau lagi susah pun ya kita harus bersatu gitu. Kita nggak boleh salah-salah. Ini salah lu nih, ini salah lu, bukan salah gua. Lu sih coba lu dengerin keputusan gua, pasti nggak kayak gini gitu. Sebenarnya nggak boleh gitu. Tetaplah kalau misalnya ada udah bisnis sukses ya udah itu keberhasilan bersama.
Kalau misalkan bisnis itu nggak berjalan, ya udah itu tanggung jawab kita bersama. Jadi nggak boleh kita salah-salahan, kita nggak boleh tunjuk-tunjukkan orang kayak gitu. Nah, thank di Mangkoko kita udah ngelakuin hal itu, bro. Jadi saya, Chef Arnold, Mas Gibran, dan Mas Kaisang emang betul-betul kita saling support satu sama lain. Jadi kebetulan ya saya yang diberi kepercayaan untuk nge-lead, ya teman-teman founders yang lain juga support 100% keputusan yang saya pegang gitu. Jadi bukannya kalau ada masalah kita nyalah-nyalahan atau apa, jadi betul-betul kita harus supportif nih, gitu. Challenge pasti tetap ada lah, dimanapun lah, bisnis apapun, nggak cuma F&B, nggak cuma apapun. Nah, mungkin di consulting mungkin kalau ada partner juga kadang suka nggak cocok lah ya. Ya udah, jalanin aja lah, jalanin aja dengan dewasa gitu. Kita nggak perlu ambil hati atau baper lah istilahnya gitu. Yes. Jadi kalau nyari partner ini memang jodoh-jodohan ya, brother ya. Nggak bisa ngasal gitu ya, ibaratnya kayak nyari istri gitu katanya Bro Randy ya. Iyalah. Yes. Dan ketika jalan pun harus istilahnya juga saling terbuka lah ya, ibaratnya kalau misalnya ada yang nggak cocok jadi komunikasikan gitu ya. Cuma penasaran komunikasi itu penting lah. Jadi jangan sampai kita ada buat decision sendiri yang membahayakan orang lain untuk bisnis sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita buat satu keputusan besar lah ya, keputusan besar yang nantinya akan berdampak pada jalannya bisnis kita tuh. Kita harus komunikasikan lah hal seperti itu. Kayak misalkan ada kita mau diinvest siapa lah, kita mau buka cabang di mana kah, bisnisnya seperti gimana lah, itu harus bisa kita bicarakan seterbukanya. Gitu. Oke, nice. Oke, Bro, saya penasaran nih, Bro. You kan sekarang kan jadi CEO di Mangkokku gitu ya. And then kalau namanya berpartner, apalagi you berpartner dengan Chef Arnold gitu ya, dengan Pak Gibran dan Pak Kaisang gitu ya, salah satu mungkin orang yang tersohor gitu ya di Indonesia gitu ya. And then mungkin kalau aku berpikir dari kacamatanya mereka masing-masing gitu ya, and then you juga dari kacamatanya Bro juga gitu ya, pasti mereka juga memiliki karakter yang cukup dominan, mungkin gitu ya, karena terbiasa memimpin dari sebuah mungkin perusahaan atau yang macam-macam. Nah, pernah nggak Bro di posisinya you sebagai CEO, terus karena berempat and then melakukan suatu voting, suatu keputusan yang dibuat bersama-sama, tapi mungkin waktu itu kondisinya Bro ibaratnya nggak 100% setuju, tapi karena berempat sudah menyetujui, itu pernah nggak kejadian seperti itu, Bro? Jadi saya bekerja seprofesional mungkin, Bro. Jadi kata kasarnya saya sebenarnya orangnya mau itu anak presiden kayak mau anak itu tukang beca kayak ya kalau dalam satu bisnis kita harus profesional lah gitu. Gitu ya. Itu yang ada di kita. Jadi mau menyampaikan ide apapun, pendapat apapun harus di backup dengan data yang baik gitu. Kalau saya ya. Jadi kita nggak bisa pakai kata kasar pakai FA ya, feeling analysis nggak boleh, sama sekali nggak bisa. Karena kalau kita pakai feeling analysis, tanggung jawabnya kepada ratusan pegawai kita yang kerja di tempat kita. Gitu. Harus semua di backup sama data, harus ada studinya, harus ada betul-betul kita pikir matang, baru kita bisa make decision gitu. Seandainya decision saya sudah yang kata kasar yang ngasal lah tahu dan decision teman-teman founders lain betul-betul make sense atau realistis, ya kita harus fair lah gitu. Karena kita di Mangkoko 4 founders kita cukup dewasa lah dalam mengambil keputusan ya gitu. Jadi nggak ada lah istilahnya ini anak presiden harus kita harus kita akomodir lebih gitu. Nggak ada sama sekali di sini. Jadi kita benar-benar berjalan profesional dan sampai saat ini pun bahkan kalau saya pun dengan teman-teman saya kan udah banyak ada head finance kita dan semua marketing. Kalau mau buat decision apapun saya kasih kebebasan kok, tapi harus di backup dengan study-studinya dulu nih
research dulu nih, gitu. Jadi jangan pakai, gue mau minggu depan gue pengen bikin ini deh, bikinnya aneh-aneh gitu, nggak tahu, nggak jelas apa yang dibikin, ya pokoknya gue pengen bikin lah, gitu. Ngasal aja gitu berarti ya? Ngasal aja gitu, nggak jalan itu. Ya kan tanggung jawabnya kepada kita semua, gitu, ya kan? Yes. Nah makanya saya balik lagi nih. Nggak tahu lah apa mau, makanya tadi kan baru bilang ini mungkin anak presiden lebih dominan, nggak ada sama sekali lah. Saya juga bekerja profesional kok, jadi nggak pernah menganggap saya sebagai bawahan atau atasan. Kalau misalnya betul-betul kita ada ide apapun dengan kita yakin itu benar, terus juga berjalan dengan baik, ya kita harus utarakan itu, gitu ya. Itu sih. Jadi Tenggatnya selama 2 tahun ini ya teman-teman tuh memberikan kepercayaan apapun itu, gitu. Nah makanya ya Tenggatnya juga Mangkokku bisa tetap berjalan dengan baik sampai saat ini, brother. Nice. Jadi buat teman-teman ya yang berpartner, ini salah satu sharing dari CEO keren ya, dari Bro Randy ya, bahwa ketika Anda membuat keputusan, karena as CEO memang seharusnya memang Anda bekerja, ya Anda yang buat keputusan gitu ya, seperti yang Bro Randy sampaikan, siapapun itu nggak bisa juga istilahnya, kalau memang Anda yang mengelola perusahaan di persis sebagai CEO, ya Anda yang harus melakukan misalnya mengemudi kapal, istilah gitu, kapalnya Anda yang kemudiin gitu ya, nggak perlu Anda pikirin tuh kalau seandainya partner minta A, minta B, ya juga harus dipelajarin ya, bahwa nggak bisa keputusan itu dibuat oleh daripada partner, harus Anda yang putuskan karena Anda sebagai CEO. Keren. Ya sebenarnya CEO itu ya cuma nama doang lah. CEO itu cuma nama doang lah. Jadi intinya kalian mau dalam posisi apapun, bahkan saya suka men-challenge untuk teman-teman yang bekerja di Mangkokku ya. Bikin ide bikin next week misal next month atau dalam 2 bulan 3 bulan lagi, tim marketing apalagi bikin ide apa nih, ide ini kah, ide itu kah, ya udah silakan bikin aja, nggak masalah. Tapi pengen tahu kenapa kamu bikin itu gitu, terus impact-nya ke apa. Saya selalu nanya, objektif kalian bikin ini tuh apa? Apakah menambahkan exposure kah? Apakah itu menambahkan sales kah? Menambahkan apa? Kalau misalkan nggak ada nambah apapun, ya kenapa harus dilakukan? Gitu, nggak ada objektif positif ke kita, gitu. Gitu sih. Nice ya. Jadi ini satu sharing yang menarik nih dari Bro Randy ya. Kasih kesempatan untuk teman-teman tim kita gitu ya, untuk berekspresi ya, gitu ya, atau untuk istilahnya untuk melakukan sesuatu asalkan benar dan didukung dengan data gitu ya. Bro, penasaran Bro, kondisi sekarang Mangkokku sudah mengayomi berapa ratus orang Bro sekarang? Kita udah hampir 300 lebih ya. 300 lebih ya Bro dalam 2 tahun ya. How you treat them? Bagaimana Bro nge-treat karyawan Bro dengan kondisi yang bisnis yang 2 tahun ekspansi langsung 40 cabang ya, dengan ratusan karyawan, bagaimana Bro mengetreat karyawannya Bro sekarang kondisinya? Oke, sebenarnya kalau dalam pandemi sekarang ini agak sulit kalau misalkan saya sendiri mau ngobrol satu sama lain lah, satu itu nggak akan habis gitu. Bisa benar. Kamu tuh setahun sekali lah baru selesai itu. Kalau dihitung satu orang satu ya. Benar. Apalagi kan sekarang ada pembatasan jarak lah, kerja dari rumah lah, gitu. Nah, nggak tahu, mungkin beda style, beda orang lah ya. Kalau saya style sendiri, saya lebih suka orang yang personal, gitu. Saya jujur, saya orangnya agak sedikit introvert lah ya. Jadi yes. Kelihatan di awal waktu ngobrol. Agak introvert lah ya. Jadi sebenarnya kalau saya lu udah cukup sering diskusi seperti kayak gini, tapi setiap kali ada diskusi baru, sebenarnya sebelum mulai itu saya selalu deg-degannya luar biasa. Gitu. Sorry. Kalau seandainya terlalu Oke, silakan. Selalu gitu. Jadi saya tipenya orangnya lebih suka di belakang panggung. Yes. Saya lebih suka orangnya kayak gitu.
Ya, makanya kalau misalkan kalau ada acara masuk ini jadi ya dulu tuh suka ada masuk koran lah di wawancara, udahlah itu bagian mas-mas dan chef Arnold aja lah yang yang itu yang maju lah, saya di belakang, saya nggak terlalu suka di depan kamera lah gitu. Itu terus saya. Nah, balik lagi kalau saya tipenya lebih kayak ke family lah. Jadi saya juga mau di Mangkoko itu tuh lebih kayak family gitu, brother. Jadi kalau misalnya untuk di level outlet ya, mungkin saya mohon maaf juga, emang agak sulit untuk saya bisa mereach out lah ya, karena kan mau keliling outlet pun juga sulit lah satu-satu ya. Jadi mau nggak mau ya saya di level office tuh tetap harus bisa jaga relationship dengan teman-teman. Itu yang paling penting. Nah makanya dari level head, level manager sampai level supervisor tuh sebisa mungkin saya yang ajak komunikasi, atau bahkan tuh rekrutmen itu tuh saya sendiri yang handpick by myself gitu. Jadi saya yang pilih satu-satu, karena saya pengen banget itu orang yang kerja di Mangkoko tuh punya spirit atau punya style yang sama seperti saya, nyaman. Gitu. Benar ya. Jadi saya nggak mungkin nge-hire orang tuh yang nggak buat saya nyaman di tempatnya. Nyaman dalam sisi yang positif ya, nyaman yang positif ya. Jadi bukannya yang siap bos atau iya bos atau asal bapak senang, bukan begitu. Tapi nyaman itu saya bisa meninggalkan, memberikan kepercayaan dengan tenang kepada teman-teman gitu. Itu yang maksud saya. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman harus challenge saya sendiri loh. Saya sebagai CEO di sini harus challenge saya agar saya juga bisa mendapatkan masukan yang baik juga dari teman-teman yang bekerja gitu. Nah makanya saya juga mau pas hiring itu saya selalu nanya terakhir, gimana sih relationship lu sama keluarga lu gitu, orang tua gimana, kakak atau dede gimana gitu. Saya selalu nanya soal keluarga, karena secara nggak langsung bagaimana dia merespon hubungan relationship dia dengan keluarga itu akan mempengaruhi relationship dia dengan teman-teman di kantor gitu. Nah, makanya tuh kalau di Mangkoko tuh kita tuh dalam 2 tahun ini untuk level head office itu tuh kita tuh cuma ada 1 orang yang keluar dari tempat kita. Itu pun gara-gara dia mau bantu keluarganya di rumah ya. Jadi tuh turnover kita di level office tuh cuma nggak tahu berapa ya, cuma di bawah 2% ya. Yes. Nah, makanya kita saya sendiri atau kita lah, kita mau betul-betul ada rasa kekeluargaan, ada rasa memiliki di Mangkoko itu. Nah itu yang saya selalu encourage ke teman-teman, walaupun saya lagi mentoring atau bahkan sekarang lagi di consulting ID, saya mau teman-teman founders dimanapun berada, jangan pernah treat orang yang bekerja kalian itu sebagai staff kalian gitu, tapi jagalah mereka sebagai keluarga kalian gitu. Makanya tuh saya sampai sekarang tuh jujur ya, saya tuh udah dikasih ruang kantor khusus sendiri untuk saya dengan kursi yang bagus, kursi yang mahal, tapi saya nggak suka gitu. Makanya saya selalu kalau ke kantor tuh saya selalu membaur sama teman-teman yang lain gitu. Udah duduk pakai kursi yang sama dengan meja yang sama di ruangan yang sama, jadi kita bisa ngobrol enak, apa yang ada di masalahnya apakah, lagi mau sharing apakah, ada apa ya. Jadi saya bisa langsung ngobrol dengan mereka gitu. Jadi betul-betul saya nggak mau ada apa ya, wah CEO nih harus betul-betul yang sangat dihormati. Yang enggak juga biasa. Orang tuh ngomong, saya selalu bilang, lalu kalau kalian panggil saya bos di kantor, kalian langsung saya kasih SP gitu. Saya paling nggak suka dipanggil bos gitu. Jangan, banyak juga yang panggil bapak apa gitu. Bisa mungkin jangan panggil bapak, panggil nama panggil santai aja gitu. Saya nggak pernah mau ada jaga jarak lah di antara kita. Jadi betul-betul saya rasa tuh respect itu bukan suatu yang yang harus dipaksakan lah ya gitu. Tapi betul-betul respect itu adalah relationship kita kepada sesama kita, pada teman kita, pada yang bekerja sama kita gitu. Jadi saya mau jaga image yang baik, terus juga mau jaga relationship yang baik, karena itu salah satu yang paling vital lah di organization ya.
Nice, 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 nice. Jadi buat teman-teman ya, ini satu tips ya. Sekarang jadi CEO ini nggak perlu dipanggil bos atau pak gitu ya. Panggil apa? Nama berarti ya, brothers ya. Panggil nama di kantor atau manggil apa? Bro. Saya selalu orang yang manggil nama ya. Oke. Jadi yuk gunain kulturnya ini ya. Mungkin di Sydney kan lebih ini ya, lebih umum ya. Orang kalau bekerja panggil nama. Kalau di Indo kan memang nggak banyak ya. Biasanya mereka panggil Pak atau panggil Ko mungkin gitu ya, atau panggil apa? Mungkin ya ada Mas, juga gitu ya, kalau di Jawa kan ada juga yang apa yang masih muda-muda ya, yang masih muda-muda yang baru selesai kuliah kah, atau yang baru kerja di setahun 2 tahun yang join, yang umurnya juga jauh di bawah saya, pada manggil Koko lah gitu ya, nggak apa-apa. Koko ya. Ini ada dari Benz Budiman, udahlah main kripto aja. Ketemuan gitu ya. Oke bro. Oke, ini kita kebetulan nggak bahas soal ini ya, kripto ya, nggak bahas soal Doge ini hari ini. Jangan. Lagi bahas soal bisnis ini hari ini. Istirahat tuh, biar duit berkembang sendiri lah. Iya. Anyway, bro, ada 2 pertanyaan terakhir, Bu, buat bro ya. Yang pertama saya sempat kepikiran tadi, bro sempat ngomong masalah membuat nyaman, gitu ya. Ini menarik nih, karena bro kan menginterview karyawan bro sendiri, gitu ya. And then bro ngomong aku mau bekerja dengan nyaman, gitu ya, ke orang yang masuk ke perusahaan saya harus orang yang nyaman. Apa yang bisa bro gini, atau pertanyaan apa yang bro lakukan, yang bro lontarkan kepada calon karyawan bro sehingga bro tahu dia nyaman atau enggak dengan bro? Pertama sih saya jarang nanyain soal experience. Lu bisa apa sih? Ngerjain apa aja? Coba nih, bikin ini nih, dalam 5 menit, lu kira-kira bikin gimana gitu. Jarang saya. Karena dalam rekrutmen itu saya juga dibantu dari Alpha ya. Jadi Alpha yang suka kasih rekomendasi nih, orang ini. Dan saya yakin kalau misalkan ya kita dapat CV itu kan kita bisa lihat kalau experience-nya kayak gimana ya. Kalau udah experience-nya di kalau saya sih simple ya. Saya selalu nyari orang yang dalam satu perusahaan tuh minimal 2 tahun atau 3 tahun gitu. Kalau misalkan dalam setahun dia lompat gitu, itu udah cuma ngejar duitnya doang atau ngejar apa tuh saya udah lihat lah. Gitu. Saya nggak terlalu suka sama kandidat yang terlalu cepat pindah-pindah, kurang dari setahun kah. Itu saya nggak terlalu suka gitu. Nah makanya saya selalu nyari orang dari CV itu tuh yang setahun setengah atau 2 tahun dalam satu perusahaan. Jadi dia bisa belajar, dia bisa berkembang, dan dia juga bisa self development-nya juga cukup bagus lah gitu. Jadi nggak cuma ngejar duitnya doang gitu ya. Yang pertama. Kalau udah ngeliat dari itu semua ya saya cukup yakin lah orang ini pasti bisa bekerja gitu loh. Karena kan dari CV-nya itu udah ada pengalaman ya, apalagi dari big company, dari unicorn lah, atau dari company yang udah besar-besar, konglomerat, itu pasti udah filternya udah banyak lah bro ya. Jadi kita nih siapa lah untuk mau filter lagi kan ya. Jadi udah difilter sendiri lah. Saya selalu nanya soal ya personality sebenarnya ya. Yang pertama, jarang lah saya ngomongin soal pekerjaan gimana, teknis gimana sih, saya nggak ada lah, pasti ada, cuma nggak terlalu sering. Nah, saya balik lagi sisi personal nih, cara ngomongnya gimana, terus dalam teamwork itu seperti gimana. Saya nggak terlalu suka dengan orang yang terlalu individual dalam bekerja, gitu. Jadi one man show lah, itu saya nggak terlalu suka. Nah, saya selalu nanya teamwork itu seperti gimana, bagaimana kamu handling atasan kamu, bagaimana kamu handling tim di bawah kamu atau tim segrup kalian, itu gimana. Kalau misalkan mereka oke dan mereka happy atau mereka bisa menghandling dengan baik, ya saya cukup yakin sih mereka bisa bertahan bisa cocok di tempat kita lah. Karena emang itu yang saya selalu tekankan di Mangkokku. Kamu jangan sekali-kali itu bekerja membuat keputusan sendiri, gitu. Bahkan saya selalu bilang, jadi kan sekarang ada 4 head di tempat kita, head finance, head HRD, terus project,
ada 5, ada marketing, terus ada operasional, ada 5 head sekarang. Kita selalu rutin itu selalu ada meeting head besar itu sekitar 2 minggu sekali itu. Jadi sebisa mungkin itu kalian harus komunikasi, mau bikin apapun itu harus teamwork, harus komunikasi, harus sampaikan kalian mau ini. Seandainya kalau misalkan antar divisi mungkin si tim tim operasional mau bikin ini, terus tiba-tiba mungkin tim lain agak nggak setuju atau kasih masukan, silakan utarakan gitu, terbuka. Gitu. Jadi jangan sampai udah jalan duluan baru ngomong gitu. Itu yang paling saya nggak suka deh, makanya komunikasi antar tim itu harus betul-betul intens, harus betul-betul baik. Gitu. Jadi ada kolaborasi lah ya antar departemen berjalan dengan baik. Nah, sama juga antar divisinya, head itu seminggu sekali atau maksimal sesering mungkin harus komunikasi dengan timnya sendiri gitu, harus intens. Komunikasi terus gitu. Jadi sebisa mungkin komunikasi itu dijaga dengan baik gitu, brother. Nice. Jadi komunikasinya ini malah bro yang fasilitasin supaya mereka bisa ngobrol ya bro ya. 2 minggu sekali minimal harus bisa meeting ya untuk ngobrol antar departemen. Yes. Keren. Oke. Anyway brothers, kalau kita mau kulik-kulik nih banyak nih yang mau tak tanyain gitu ya. Cuma mengingat waktu juga karena sudah lebih daripada tenggang waktu yang kita pertama rencanakan 1 jam, kurang lebih sudah 1 jam lebih. Anyway, satu pertanyaan terakhir brother sebelum kita akhirin dan bro bisa kembali ke keluarga karena saya pinjam nih waktunya sebentar gitu ya. Oke. Yang terakhir brothers, ini mungkin support gitu ya. Mungkin kata support atau pesan dari brothers kepada teman-teman UMKM ya, karena saya yakin dan percaya ini acara hari ini akan kita publish tidak hanya di Instagram brothers, kita juga akan masukkan ke channel YouTube, ke Spotify dan kawan-kawan. Nah, so pasti juga akan banyak yang menonton dan mendengarkan gitu ya. Mungkin ada brother pesan-pesan gitu ya untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi mengalami masa pandemi COVID yang belum tahu kapan selesainya gitu ya. Kalau teman-teman ngomong katanya 2020 selesai, tapi kok lihat kok kelihatannya kok belum gitu ya. Tapi I don't know, kita enggak berharap lebih lama brothers ya, tapi kita berharap lebih cepat. Tapi kan kita harus prepare for the worst gitu ya. Apa nih brothers? Apa kata penutup yang bisa brothers sampaikan ke teman-teman UMKM? Wah, panjang ini. Pertanyaannya bagus soalnya nih. Siap. Monggo brothers, siap. Jadi sebenarnya balik lagi ke titik nol kalau saya boleh bilang. Titik nol. Titik nol artinya kalian tuh bikin bisnis sebenarnya purpose-nya tuh apa sih? Gitu. Karena saya tuh selalu di Gitar Rasa tuh 1 kali batch itu bisa ribuan orang ya yang daftar UMKM. Bisa 2.000 sekali batch. Nah, kita tuh selalu bilang purpose kalian bikin UMKM atau bikin startup atau bikin FMB itu apa sih? Apakah cuma untuk ini mangkokku lagi nge-hype nih, yuk kita bikin resbol lagi yuk. Atau misalkan si kopi janji jiwa atau kopi kenangan lagi hype nih, yuk kita bikin kopi lah gitu. Nah, makanya sepanjang jalan itu tuh ada 10-20 merek kopi gitu. Kalau di jalanan ya kita ngelihat apa sih sebenarnya purpose kalian? Apakah cuma ngikutin hype atau benar-benar kalian tuh punya purpose yang jelas dalam bisnis kalian gitu. Saya tuh jarang banget ketemu sama bisnis yang cuma ngandelin hype itu bisa sukses. Itu hampir jarang banget saya bisa ketemu itu. Tapi kalau bisnis punya purpose, tujuan yang jelas, saya cukup percaya bisnis itu akan berjalan dengan sustain ke depannya gitu. Jadi pertama sih betul-betul harus kalian punya purpose, tujuan bikin F&B itu ya, yang pertama. Terus idenya? Jadi kayak misalkan kalian mangkokku tuh kita punya ide, wah ini punya rice bowl kok di Indonesia kok lebih banyak rice bowl yang lebih kayak Jepang-Jepangan ya atau apalah gitu. Nah, kok belum ada yang makanan betul-betul yang mengeksplor cita rasa Nusantara, sambal-sambalan. Karena dari Sabang sampai Merauke itu kita punya sambal tuh banyak banget ya, brother. Benar.
mau orang paling kaya di Indonesia atau orang paling miskin di Indonesia, semua tuh makan sambal. Nah, saya punya moto tuh di mata sambal kita tuh sama. Gitu. Mau presiden kita Jokowi atau abang tukang bakso, abang Gojek gitu, semua makan sambal gitu. Sambal sambal untuk presiden sama sambal untuk ojek ya sama, bumbunya resepnya sama, benar ya? Benar ya? Benar. Jadi di mata sambal kita sama. Nah, makanya itu kita punya ide, yuk kita ekspor yuk sambal-sambalan Nusantara, kita budidayakan. Daripada keburu disikat atau dibudidayakan oleh negara tetangga, kan lebih baik kita sebagai anak bangsa kita membudidayakan gitu. Terus juga kita mesti tahu nih kompetitor kita siapa, produk yang kita mau buat itu apa, harganya seperti gimana. Terus kayak kita juga mesti tahu nih market size-nya seperti gimana, apakah itu market yang niche atau market yang besar kayak rice bowl nih kayak kita. Karena kan populasi orang Indonesia udah 200 juta lebih, ya makan nasi semua ya, itu kan nggak terlalu sulit lah ya untuk kita bisa masuk ke market tersebut gitu. Terus visionnya juga mesti jelas, brother. Jadi jangan sampai kita bikin something yang sebenarnya kita tahun depan itu bingung mau ngapain gitu. Jadi mesti jelas nih, kayak Mangkokku pun kita dalam beberapa bulan ke depan kita jelas nih mau ngapain aja, plan-plannya. 2 tahun, setahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi itu kita udah planning nih. Kita mau ngapain, buka di mana aja, bikin menu apa aja dan lain-lain. Kita udah planning sampai segitunya. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya bisnis cuma bertahan 3 bulan doang. Sisanya udah nggak lama doang. Kita nggak mau seperti itu gitu. Nah, itu sekedar tips dari saya. Nah, mungkin yang terakhir untuk teman-teman itu sering-sering lah untuk market research, sering-sering lah belajar. Karena kita pandemi itu udah setahun lebih ya, brother ya. Nah, kita di Mangkokku tuh selalu work from home, 50% atau bahkan 75%. Kayak sekarang tuh saya selalu ke teman-teman tuh ya udah deh 50% lah atau bahkan 70% atau sebisa mungkin kerja lah dari rumah gitu. Justru kalau saya sendiri pun kerja dari rumah tuh nggak bisa nganggur gitu. Ini belakang saya ini kasur nih, jadi tinggal tidur aja nih kalau itu. Tapi saya nggak bisa gitu. Ya harus riset terus, harus belajar terus, harus baca buku, harus dengerin podcast, dengerin YouTube, dengerin The Consulting ID, harus dengerin topik-topik yang untuk menambah ilmu kita gitu. Jadi sebagai saya nggak tahu lah itu jabatannya CEO lah atau direktur lah atau apapun jabatan kalian namanya, itu sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi betul-betul kalian jangan pernah menyerah lah gitu. Jangan pernah menyerah, tetap terus belajar, tetap cari tahu tetap berusaha, kerja keras. Semua juga kena impact lah. Saya juga kena impact. Tapi betul-betul ada jangan pernah menyerah lah. Itu aja sih tips saran dari saya, brother. Nice ya, buat teman-teman ya, kembali ke purpose teman-teman ya. Tujuan teman-teman buka bisnis apa, karena nanti di suatu titik Anda akan mungkin menemukan bisnis ya memang butuh uang gitu ya, bisnis mencari profit, tapi ternyata tidak seluruhnya uang. Nah, itu yang nanti akan mungkin teman-teman akan alamin ya. Sebagian besar saya menginterview pengusaha, salah satunya Bro Randy juga sudah sempat menyampaikan sedikitnya adalah purpose-nya apa gitu ya. Anda harus tahu dulu ya, memang profit harus, tapi apalagi setelah itu yang pertama. Dan kedua, tetap harus survive ya. Tadi Bro Randy juga sempat sampaikan beberapa macam saran ya, tapi yang paling penting tetap harus survive, kita tetap harus fighting ya kondisinya, kondisi seperti ini. Cari cara ya. Tadi Bro Randy juga sempat sampaikan sebagai CEO belakangnya kasur, tapi ya waktu WFH pun tidak tidur gitu ya. WFH malah dengerin podcast, belajar gitu ya, cari materi di YouTube atau apapun yang bisa memperlengkapi ya untuk CEO bisa berkarya lebih lagi. Karena at the end CEO adalah orang yang menggerakkan perusahaan ya. Kalau sudah kita menggerakkan perusahaan, kita tidak punya knowledge ya juga amsyong juga gitu ya, harus punya knowledge caranya menggerakkan perusahaan pasti. Oke, anyway teman-teman juga yang belum subscribe atau follow
Bro Randy ya, silakan langsung di follow ya, ataupun untuk Mangkoku ya, silakan biar bisa in touch dengan Bro Randy dan Mangkoku ya. Anyway, sekali lagi thank you brothers atas sharingnya yang luar biasa. Nanti kalau pas saya mampir ke Jakarta, saya akan mampir ke tempatnya Bro, sharing-sharing ya, biar bisa belajar juga dari Bro. Thank you brothers. Salam buat keluarga, sehat-sehat terus brother. Dan malam semua teman-teman. Thank you, bye-bye. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.